Bahkan mereka bisa mencari uang tersebut di sela-sela sofa miliknya. Ia pun memiliki ide, yaitu mereka menyuruh salah satu petugas keamanan mereka untuk menyamar. Tetapi hal itu dibantah Philip karena hal itu akan terlalu beresiko dan merugikan mereka. Dan akhirnya Scott lah yang mengorbankan dirinya untuk menghadapi komunitas F Society. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Scott Knowles yang memutuskan mengorbankan dirinya untuk membawa uang senilai 5,9 juta ke Battery Park City. Namun tentunya dengan pengawasan ketat dari para pengawal pribadinya. Ia pun menyimpan 2 buah kantong uang untuk menunggu salah satu anggota F Society mengambilnya. Dengan penuh curiga, Scott berusaha menunggu jika F Society benar-benar akan mengambil uangnya. Beberapa orang terlihat mencurigakan baginya. Hingga suatu ketika tiba-tiba seseorang yang mengenakan sepeda mendatangi Scott untuk memberikannya sebuah paket. Ia pun dimintai tanda tangan dan kemudian ia diberikan sebuah tas yang berisi topeng khas F Society, bensin, serta sebuah korek. Para pengawal pribadinya meminta izin untuk menangkap pengantar paket tersebut, tetapi Scott melarangnya karena pengantar paket tersebut tak membawa uangnya. Akhirnya tiba-tiba ia mendapat sebuah telepon yang menyuruhnya untuk mengikuti apa yang orang itu suruh. Scott hanya diberi waktu selama 10 detik sebelum orang misterius yang menelponnya akan merusak seluruh sistem Evil Corp. Karena terdesak, Scott pun menuruti permintaan orang yang menelponnya. Ia buru-buru memakai topeng F Society, mengeluarkan seluruh uang yang berada di kantong. Lalu ia membakarnya tanpa rasa bersalah yang membuat seluruh orang terpaku pada apa yang Scott lakukan, termasuk Darlene yang berada di kerumunan orang yang sedang menontonnya. Kemudian scene berpindah pada Elliot yang kembali melakukan rutinitasnya, yaitu menonton pertandingan basket bersama Leon. Namun kali ini, ia mendapat teman yang baru yang tak pernah ia anggap sebagai teman. Hal itu dikarenakan orang yang mengajak Elliot berbincang tak pernah berhenti berbicara. Ia terus bercerita tentang dirinya serta anjingnya yang bernama Maxim. Elliot sudah mengatakan jika ia tak pernah tertarik mencari teman baru. Akhirnya, ia pun pergi dari pertandingan basket tersebut. Scene kembali beralih pada sebuah televisi yang memberitakan tentang Tyrell telah didakwa sebagai pembunuh dari kematian Sharon Knowles, di mana pembawa berita itu sangat kecewa pada pihak kepolisian karena tak bisa menemukan dalang di balik pembunuhan salah satu istri dari orang terpenting di Evil Corp. Karena merasa tak enak, pasangan baru Joanna mematikan televisinya dan berusaha untuk mengajaknya pergi ke sebuah bar. Namun, Joanna menolaknya karena ia berkata jika mereka tak diperbolehkan terlihat bersama-sama. Lalu tiba-tiba bel berbunyi dan itu adalah salah satu anak buah dari Tyrell. Ia pun mengusir pasangan barunya sementara ia akan menghadiri suatu acara. Di perusahaan Evil Corp, Angela semakin memantapkan posisinya, di mana ia berhasil menduduki jabatan sebagai PR manager. Ia bertugas untuk menangani nama Evil Corp yang akan media beritakan. Ia pun terlihat sedang bernegosiasi dengan salah satu stasiun televisi yang ingin memberitakan tentang kematian pemimpin mereka, yaitu Plouffe. Dengan keahliannya di bidang tersebut, ia berhasil meyakinkan salah satu TV terbesar di Amerika untuk memberitakan tentang Evil Corp. Padahal salah satu rekan kerjanya sedang melaporkan Angela karena ia menolak tawaran dari stasiun TV Bloomberg.
Karena telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik, ia pun meminta izin pada bosnya untuk pergi ke sebuah bar, yang dimana ternyata ia bertemu dengan pengacara yang membantunya menggugat Evil Corp. Alih-alih akan meneruskan gugatannya, Angela justru bercerita jika ia memantapkan dirinya untuk tetap kerja di Evil Corp. Mendengar hal itu membuat pengacara yang membantu Angela terheran. Pasalnya, sebentar lagi mereka akan memenangkan gugatan dari Terry Colby, dan Evil Corp bisa digugat. Tetapi keputusan Angela tak bisa diubah, dan ia ingin gugatan kepada Evil Corp dicabut. Sementara itu, Joanna tiba-tiba mendapat sebuah paket misterius yang berisi musik box serta sebuah ponsel. Kemudian, scene berpindah pada Elliot yang kembali menonton pertandingan basket. Dan lagi-lagi, orang yang menganggapnya teman mengajaknya berbicara. Namun kali ini ia mendapat cukup perhatian dari Elliot, serta ia berkata jika Elliot bertemu dan bahkan berbicara dengannya semalam. Tak merasakan hal itu, Elliot terkejut. Ia menjawab jika ia tak bertemu dengannya semalam. Lalu teman barunya itu pun mengatakan, "Kau benar-benar lupa." Kemudian seketika, Elliot berlari dan berusaha mencari apa yang telah terjadi semalam di buku jurnalnya. Dan hasilnya, nihil. Kejadian itu tak sempat Elliot tulis, yang berarti Elliot benar-benar tak menyadari apa yang ia telah lakukan, termasuk menghancurkan Evil Corp serta membunuh Tyrell Willek. Lalu tiba-tiba hayalannya datang dan mengganggu kembali pola pikir Elliot. Elliot bertanya padanya mengapa ia menemui teman barunya yang ia temui di pertandingan basket. Hayalannya hanya berkata, "Karena aku ingin ia melihatku." Lalu seketika Elliot tertawa terbahak-bahak seperti orang yang benar-benar terganggu pikirannya. Melihat Elliot tertawa, hayalannya bertanya, "Apa yang lucu?" Lalu ia menodongkan senjata kepada Elliot. Elliot lalu bertanya tentang keberadaan Tyrell atau jika tidak ia berhak menembaknya. Kemudian Elliot berkata, "Karena yang akan menjadi gila adalah kau." Akhirnya ia meninggalkan hayalannya untuk mengunjungi acara jemaah gereja yang biasa ia hadiri. Lalu scene berpindah pada Gideon yang sedang berada di sebuah bar, di mana terlihat seorang lelaki mencoba menghampiri dan berbicara dengannya. Karena tak ingin digoda, Gideon memperlihatkan cincinnya yang menandakan bahwa ia telah menikah. Lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Brooke rupanya hanya ingin berbicara dengan Gideon terkait berita politik yang memberitakan Gideon. Rupanya Gideon benar-benar terlibat dalam skandal Evil Corp. Kemudian lelaki yang bernama Brooke itu mengatakan, "Aku tak pernah bertemu dengan manusia yang memiliki masalah lebih besar darimu." Lalu ia mengeluarkan sebuah senjata dan menembak Gideon sembari berkata, "Ini untuk negara." Dan seketika Gideon pun terkapar akibat tembakan yang menusuk lehernya hingga tak lama Gideon tewas. Sementara itu ponsel yang Joanna dapatkan tiba-tiba berdering dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Namun sayangnya waktu itu Joanna sedang menggendong bayinya, dan mungkin saja telepon tersebut berasal dari Tyrell yang entah sedang berada di mana. Dan scene terakhir menampilkan Elliot yang sedang mengangkat sebuah telepon, di mana orang yang menelponnya hanya mengatakan, "Selamat malam, Elliot." Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.